Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Rentang Kisah. Kali ini, saya akan mengupas tuntas sebuah kisah Israiliyat yang populer, mengenai Nabi Ayub alaihi salam, yang diberi ujian oleh Allah subhanahu wa ta'ala, berupa penyakit kulit yang mengerikan. Israiliyat adalah kisah atau kabar tentang masa silam, yang berisi kisah tentang para nabi atau orang soleh lainnya. Kisah ini sebenarnya bersumber dari para ahli kitab yang bermayoritaskan orang-orang Yahudi, dan kemudian mereka masuk Islam. Kisah Israiliyat ada yang dipandang benar dan ada pula yang tidak benar. Kisah yang dipandang benar adalah kisah yang didukung oleh dalil-dalil dari Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang sahih. Sedangkan salah satu kisah Israiliyat populer akan saya kisahkan kali ini, merupakan kisah yang batil atau kisah yang tidak benar, karena bertentangan dengan syariat Islam, tidak didukung oleh Al-Quran, dan hadis yang sahih, atau tidak bisa diterima. Ketika menafsirkan Quran Surah Al-Anbiya ayat 83, Syekh Nawawi mengemukakan sebuah kisah berikut ini. Nabi Ayub alaihi salam itu adalah orang Rum, dari keturunan Is bin Ishak, dan ibunya dari keturunan Nabi Lut. Allah telah menjadikannya seorang nabi, dan memberikannya harta yang banyak berupa binatang, baik ternak maupun yang melata, dan kebun. Allah menganugerahkan beberapa anak kepadanya, baik laki-laki maupun perempuan. Beliau sangat penyayang terhadap orang-orang miskin, menanggung beban anak-anak yatim, janda-janda, dan memuliakan tamu. Lalu Allah Ta'ala memberi ujian kepadanya, dengan merobohkan sebuah rumah yang membinasakan anak-anaknya, melenyapkan segala hartanya, dan menimpakan penyakit di badannya, selama 18 tahun. Dan dari atas kepala sampai ujung kakinya, keluar kutil-kutil yang menimbulkan rasa gatal, yang sangat dahsyat. Beliau menggaruknya dengan kuku-kukunya, sehingga kuku-kukunya itu rontok. Kemudian, beliau menggaruknya dengan tembikar dan batu, dan terus-menerus menggaruknya sampai dagingnya berjatuhan, dan berbau busuk. Lalu, beliau diusir oleh penduduk kampungnya, dan mereka meletakkannya di atas sampah. Kemudian, dibuatkan untuknya sebuah saung atau semacam kemah. Nyatanya, dalam surah Al-Anbiya ayat 83, Allah berfirman, "Dan ingatlah kisah Ayub, ketika dia berdoa kepada Tuhannya, 'Ya Tuhanku, sungguh, aku telah ditimpa penyakit, padahal Engkau Tuhan yang Maha Penyayang dari semua yang penyayang. Maka kami kabulkan doanya, lalu kami lenyapkan penyakit yang ada padanya, dan kami kembalikan keluarganya kepadanya, dan kami lipat gandakan jumlah mereka, sebagai suatu rahmat dari kami, dan untuk menjadi peringatan bagi semua yang menyembah kami.'" Dalam surah ini dapat kita ketahui bahwasanya, beliau memang sakit, tetapi tidak sampai menjijikkan sehingga harus dikarantinakan. Dan jenis penyakit yang diderita Nabi Ayub alaihi salam hanyalah Allah Ta'ala yang mengetahuinya secara pasti. Syekh Iwad Al-Gamrawi mengungkapkan, tidak mungkin para nabi itu dari perempuan, budak, gila dan hubila, yaitu rusak anggota tubuhnya atau hilang akalnya atau gila. Kisah ini dipopulerkan oleh Wahb bin Munabih kepada kaum muslim, khususnya kepada ulama ahli tafsir, sesuai dengan penelitian Ibn Katsir. Ia adalah seorang ulama ahli tafsir dari Yaman, yang berasal dari agama Yahudi. Ia termasuk orang yang banyak meriwayatkan kisah Israiliyat. Yaqut Al-Hamawi berkata, Wah adalah orang yang banyak meriwayatkan kisah Israiliyat, yang diambilnya dari kitab-kitab terdahulu. Bahkan, menurut pengarang muslim terkenal, Haji Khalifah Wahb bin Munabih, telah mengarang sebuah kitab yang diberi judul, Kitab Al-Israiliyat. Berkenaan dengan kisah-kisah Israiliyat, yang dikemukakan oleh Wahb bin Munabih ini, Muhammad Husain Az-Zahabi telah berkata, Wahb bin Munabih telah banyak meriwayatkan kisah Israiliyat. Dan banyak pula kisah Israiliyat yang disandarkan kepadanya. Kisah-kisah tersebut, ada yang bernilai dan ada yang tidak, ada yang sahih, dan ada yang cacat, yang semuanya itu dijadikan sumber untuk mencela dan mencacinya. Sehingga ia dituduh pendusta, penipu, dan perusak pemikiran ulama Islam. Semoga Allah menjaga kita, dan generasi kita, dari penyelewengan akidah Islam. Sekian konten Islami kali ini. Nantikan konten Islami menarik lainnya, hanya di channel Rentang Kisah. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share video ini, ya, teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.